Ibu Bapak dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada saat ini saya ambil di dalam Matius pasal 8 ayat yang pertama sampai pada ayat yang keempat. Demikian bunyi firman Tuhan. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Sesudah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangan dan menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Saudara yang berbahagia di dalam Tuhan Yesus, hari ini saya akan merenungkan bersama-sama dengan saudara tentang satu tema, yaitu jika Tuhan mau. Jika Tuhan mau. Saudara, dalam firman Tuhan ini, Yesus baru saja menyelesaikan khotbah di bukit seperti yang terdapat di dalam Matius pasal yang ke-5 sampai pada pasal yang ke-7. Dan setelah Yesus turun dari bukit, setelah dia mengakhiri khotbahnya, orang-orang tetap mengikuti Yesus. Mereka berbondong-bondong mengikuti dia. Dan ada di antara orang-orang yang berbondong-bondong itu adalah seorang yang sakit kusta. Dan tiba-tiba datang kepada Yesus Kristus dan dia sujud dan menyembah kepada Yesus. Dan dia berkata demikian, "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Saudara, dari apa yang dilakukan oleh orang yang kusta ini, orang yang sakit kusta ini, kita bisa mengambil beberapa rema yang bisa menguatkan kehidupan kita di dalam zaman seperti ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang pertama yang saya mau bagikan kepada saudara-saudara dikasihi Tuhan adalah orang yang sakit kusta ini, dia memanggil Tuhan, dan jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Mari kita garis bawahi kata Tuhan. Kata Tuhan ini digambarkan seperti Tuhan adalah sebagai majikannya, Tuhan sebagai penguasa, Tuhan sebagai pemiliknya, dan dia menempatkan diri sebagai posisi adalah hamba. Saudara-saudara dikasihi Tuhan Yesus, Yesus baru saja menyampaikan khotbah yang begitu indah, dan mereka tersentuh di dalam mendengarkan firman Tuhan yang bisa mengubahkan mereka. Mereka boleh dapat firman Tuhan, di mana firman Tuhan itu firman yang datang daripada Yesus Kristus yang bisa menjawab setiap permasalahan-permasalahan mereka. Dan orang ini mendengar dengan baik, dan ada sesuatu harapan daripada dirinya untuk menikmati sesuatu dari Tuhan. Karena itu dia datang kepada Tuhan, dia langsung merendahkan diri, dia sujud dan menyembah, dan dia berkata, "Kurios, Tuhan, jika kalau Tuhan mau, Tuhan bisa mentahirkan aku." Saudara-saudara, penempatan diri seorang yang sakit kusta ini sebagai seorang hamba dan menempatkan diri Yesus sebagai majikannya, ini sesuatu yang sangat penting, di mana dia menyadari, saudara-saudara, bahwa Yesus adalah Tuhannya dan dia adalah hambanya. Pemilik dalam hidupnya adalah Tuhan Yesus. Itu yang pertama, saudara, kita pelajari dari sikap orang yang sakit kusta ini. Dan yang kedua, saudara-saudara dikasih Tuhan, orang ini memiliki pengharapan dan iman yang fokus kepada Tuhan. Ada orang yang banyak di sekitar di mana mereka berusaha untuk mendapatkan Yesus, tetapi dia berusaha lebih cepat untuk mendekati Tuhan, dan dia sujud menyembah kepada Tuhan di depan mata Tuhan. Dan apa yang terjadi, saudara-saudara dikasih Tuhan? Dia mengucapkan kata-kata permohonan kepada Tuhan, dan Tuhan mendengarkan apa yang dia sampaikan kepada Tuhan. Ada banyak orang yang berteriak, ada banyak orang yang minta kepada Tuhan, ada orang yang datang untuk mencari Tuhan dan mau lebih dekat dengan Tuhan. Tetapi orang yang sakit kusta ini
begitu menggunakan kesempatan untuk cepat menjumpai Tuhan Yesus. Ini menggambarkan saudara tentang harapannya itu kepada Yesus. Fokusnya kepada Yesus, tidak fokus kepada situasi, kepada banyak orang. Mungkin ada orang yang melarang dia, mungkin ada orang yang berusaha lebih cepat berlari daripada sang orang kusta ini, tapi dia berusaha terus fokus kepada Yesus. Iman seperti inilah saudara-saudara yang diperhitungkan oleh Tuhan. Dia tahu bahwa sakit kustanya bisa ditahirkan oleh Tuhan. Dia tahu bahwa dia datang kepada Tuhan, Tuhan mampu untuk menyelesaikan semua problemnya. Dia tahu bahwa tidak ada mustahil bagi Tuhan. Dia tahu dia punya persoalan, dan dia tahu bahwa persoalan ini hanya datang kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus yang bisa menyelesaikan akan persoalan. Ini satu iman yang begitu kuat, iman yang begitu kokoh, saudara. Saudara, kita adalah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kita juga harus memiliki iman. Orang yang benar hidup karena iman. Tanpa iman kita tidak bisa berbuat apa-apa tuh, apa-apa saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Karena itu saudara-saudara yang dikasih Tuhan, orang ini punya pengharapan dengan iman. Datang kepada Tuhan, yakin bahwa masalahnya pasti diselesaikan oleh Tuhan. Dan hal yang ketiga, saudara-saudara, yang saya pelajari daripada orang yang sakit kusta ini, yaitu dia datang dengan ketundukan kepada kerelaan dari Tuhan. Dia datang dengan ketundukan kepada kehendak Tuhan. Dia berkata, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Artinya bukan kehendakku Tuhan, walaupun aku ingin supaya aku disembuhkan, tetapi bukan karena itu, tapi oleh karena anugerah-Mu, oleh karena keputusan-Mu, oleh karena keinginanmu, oleh karena kerelaanmu, oleh karena kehendak-Mu saja. Karena itu aku mau bersandar kepada kerelaanmu. Aku sangat berharap kepada kehendak-Mu. Aku hanya memohon saja. Tapi keputusan bukan padaku, tapi keputusan itu kepadamu Tuhan. Dia berharap kepada Tuhan seperti itu, saudara. Saudara-saudara dikasih Tuhan, apa yang kita pelajari daripada sikap daripada orang yang sakit kusta ini? Yaitu dia sungguh-sungguh bergantung kepada kehendak Tuhan. Dialah kehendak Tuhan yang jadi. Inilah permohonanku, inilah keinginanku, tetapi Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Kadang-kadang saudara-saudara, kita memaksakan Tuhan, keinginan kita paksakan ke Tuhan mau menjawab, dan Tuhan harus menyelesaikan. Dan pada waktu Tuhan belum menjawab, belum menyelesaikan masalah saudara, saudara kecewa dan saudara marah kepada Tuhan, saudara tidak ke gereja, saudara tidak mau berdoa, saudara tidak mau merenungkan firman Tuhan, karena saudara merasa saudara tidak mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Saya berharap saudara-saudara, kita harus tunduk kepada kehendak dan rencana daripada Tuhan. Kalau seandainya saudara sedang berdoa untuk sesuatu dan doa saudara belum jawab, saya berdoa dan minta pada saudara, saudara tunduk kepada kehendak Allah. Saudara melihat doa-doa saudara, apakah doa-doa yang saudara naikkan pada Tuhan itu adalah keinginan saudara untuk memuaskan daging saudara, ataukah keinginan saudara yang saudara bawa dalam doa itu adalah merupakan kehendak daripada Allah. Saya percaya saudaraku, kalau doa-doa kita, pergumulan-pergumulan kita naikkan kepada Tuhan, kalau itu kehendak Tuhan, Dia akan menjawab tepat pada waktunya. Karena itu mari kita belajar ketundukan kepada kehendak dan kerelaan daripada Tuhan. Karena itu Tuhan Yesus berkata kepada orang tersebut. Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Dan apa yang terjadi? Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Saudara-saudara, kita juga akan mengalami jawaban doa yang pasti. Jawaban doa yang pasti di mana kita menempatkan diri bahwa kita adalah hamba dan Tuhan adalah penguasa dalam hidup kita. Doa kita bisa dijawab, saudara-saudaraku, kalau kita berharap dengan iman, fokus kepada Tuhan Yesus. Doa kita bisa dijawab kalau kita meminta kepada Tuhan berdasarkan kerelaan hati Tuhan dan kehendak daripada Tuhan. Dan seketika itu juga orang yang sakit kusta ini ditahirkan sakit kustanya dan menjadi sembuh. Dan Yesus berkata kepada dia, ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Saudara, setelah disembuhkan oleh Tuhan, setelah menerima banyak berkat, Tuhan mau supaya kita memberitakan pengalaman-pengalaman iman itu kepada orang lain. Dan hal yang berikut adalah memberikan persembahan.
Saya percaya Bapak Ibu sudah banyak diberkati oleh Tuhan. Hidup saudara sampai pada hari ini itu oleh karena kasih karunia daripada Tuhan. Tuhan sudah banyak memberi kepada saudara. Maka itu saudara-saudara, kita perlu memberitahukan pengalaman iman kita kepada sesama kita. Dan juga jangan lupa kita memberikan persembahan untuk kemuliaan nama Tuhan melalui pekerjaan Tuhan yang masih di muka bumi ini. Tuhan Yesus kiranya memberkati saudara. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu, dan hamba berdoa untuk jemaat Tuhan kiranya diberkati Tuhan, kuatkan iman percaya mereka supaya mata mereka boleh fokus kepada Tuhan dan meminta kepada Tuhan dengan kerendahan hati menempatkan diri sebagai seorang hamba, dan Yesus adalah pemilik hidup kami, dan kami minta dengan iman yang kokoh fokus kepada Tuhan, dan juga kami tunduk kepada kehendak dan kerelaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian. Shalom.